Oke, perkenalkan nama saya Beni Axel orang dari jurusan Manajemen Informatika 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma saya oleh Pak Jonas Pancake. Topik pembahasan yang pertama yaitu cara membuat project, yang kedua cara membuat kode program decision, dan yang ketiga cara membuat kode program looping. Pertama, flowchart. Flowchart adalah bagan atau diagram yang terdiri dari simbol-simbol flowchart atau bangun dua dimensi seperti panah dan lingkaran untuk menggambarkan hubungan dan rangkaian proses suatu aktivitas secara detail dengan ringkas. Langkah-langkah membuat flowchart. Langkah-langkah membuat flowchart menggunakan Word. Yang pertama, klik insert, lalu pilih shapes, pilih garis sesuai dalam lines. Langkah kedua, taruh garis di posisi sesuai untuk menghubungkan simbol-simbol flowchart. Langkah ketiga, ulangi lagi cara di atas untuk menambahkan lebih banyak garis sesuai yang dibutuhkan. Langkah keempat, kamu juga bisa mengatur warna dan bentuk garis pada bagian shape styles. Klik tanda panah ke bawah pada shape styles, lalu pilih garis sesuai kebutuhan. Langkah kelima, desain flowchart kamu sebagus mungkin. Dan langkah yang terakhir, simpan project kamu dengan menekan tombol Ctrl S dan selesai. Kedua, decision. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan berdasarkan atas kriteria tertentu. Langkah-langkah membuat decision. Yang pertama, tulis keputusan yang ingin kamu ambil. Gambar kotak kecil untuk mewakili hal tersebut di bagian paling atas atau kiri kertas. Kemudian, buat garis dari kotak tersebut untuk setiap pilihan solusi. Tulis solusi-solusi tersebut pada garis yang telah kamu buat. Kedua, pertimbangkan hasil setiap garis. Setiap membuat beberapa garis, pertimbangkan hasilnya. Apabila keputusannya masih tidak pasti, buatlah lingkaran kecil di ujung garis. Sementara itu, jika kamu perlu membuat keputusan lain, gambar persegi di ujung garis. Adapun jika kamu telah menyelesaikan solusi di akhir garis tersebut, biarkan ujung garis kosong. Langkah ketiga, lanjutkan proses yang sama. Setelah membuat perpanjangan keputusan dari setiap garis, ulangi proses yang sama. Buatlah garis baru di samping persegi atau lingkaran yang baru saja kamu buat. Kemudian, tuliskan solusinya di atas garis tersebut. Ulangi proses yang sama hingga kamu menyelesaikan solusi setiap garis. Langkah yang terakhir, tetapkan nilai untuk setiap kemungkinan hasil. Jika semua garis telah menemukan solusi, berarti kamu tinggal menetapkan nilai untuk setiap hasilnya. Nilai yang dimaksud bisa berupa nilai abstrak maupun angka tertentu. Terakhir, tambahkan segitiga untuk menandakan titik akhir. Contoh soal decision beserta kode programnya. Dan inilah contoh soal decision beserta kode programnya. Dan ini adalah flowchart dari decision. Beginilah jalan-jalannya. Ketiga, looping. Looping adalah sebuah urutan perintah secara terus-menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Looping terbagi menjadi tiga, yaitu for, while, dan do while. Yang pertama, inilah flowchart perulangan for beserta algoritma dari flowchart perulangan for. Dimulai dengan pertama, mulai, dua, inisialisasi nilai awal i sama dengan 1, ketiga, cek kondisi apakah nilai i lebih kecil dari 10. Jika kondisi bernilai benar, maka cetak kalimat belajar perulangan for. 4. Nilai i dilakukan increment atau ditambahkan 1. Kelima, cek kondisi kembali apakah nilai i lebih kecil dari 10. Bila kondisi bernilai benar atau true, maka cetak kembali kalimat belajar perulangan for. 6. Iterasi terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah atau false. 7. Selesai. Yang kedua, flowchart dari perulangan while.
serta algoritma dari flowchart perulangan kali. Algoritmanya dimulai dengan pertama mulai, kedua inisialisasi nilai awal I sama dengan 1, ketiga cek kondisi apakah I lebih kecil dari 10, jika ya maka cetak output pelajar perulangan kali. 4. Nilai I ditambahkan 1. 5. Cek kondisi kembali apakah I lebih kecil dari 10. Jika benar maka kembali mencetak dan nilai I ditambahkan 1. 6. Iterasi terus dilakukan hingga kondisi bernilai salah atau false. Ketiga, flowchart perulangan dual beserta algoritma dari flowchart perulangan dual. Dimulai dengan pertama mulai, 2. Inisialisasi nilai awal I sama dengan 1, 3. Cetak output belajar, 4. Nilai I ditambahkan 1, 5. Cek kondisi apakah nilai I lebih kecil dari 10. Jika kondisi bernilai benar, maka cetak output belajar perulangan dual. 6. Kemudian selanjutnya dinilai I kembali tambahkan 1. 7. Cek kondisi apakah nilai I masih lebih kecil dari 10. Jika ya, maka akan dicetak output kembali. 8. Iterasi terus dilakukan hingga kondisi menilai false. 9. Selesai. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.